Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video praktik simulasi pembelajaran kelas rangkap pada kelas 1 dan juga kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Pasti bingung ya, kenapa kok ada anak kelas 1 dan anak kelas 2 digabung dalam satu kelas? Ya, dikarenakan di kelas 2 gurunya sedang di luar kota. Jadi hari ini Bu Dita akan menggantikan tugas Bu Tika untuk sementara ya, anak kelas 2. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Oke, Mas Budi tolong dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baik, kalau Bu Dita menanyakan kabar anak-anak sekalian, dijawab bersama-sama ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pikiran saya, hati saya fresh. Oke, selanjutnya Bu Dita akan mengecek kehadiran dari anak-anak kelas 1 dan juga kelas 2. Anak kelas 1 ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Anak kelas 2 apa masuk semua? Ya, masuk semua ya hari ini. Baiklah. Sekarang Ibu memulai materi pada anak kelas 1 terlebih dahulu. Diharap nanti anak kelas 1 dan kelas 2 saat pembelajaran tertib ya. Oke. Pada anak kelas 1 kemarin membahas apa? Matematika yang mengenai penjumlahan. Penjumlahan itu apa sih? Ya Mbak Nesa? Seperti apa contohnya? 1 ditambah 1, 2 ditambah 2. Berarti semuanya bisa ya penjumlahan ya. Kita akan membacakan tujuan pembelajaran pada anak kelas 1. Tujuan pembelajaran pada anak kelas 1 tentang matematika yang pertama yaitu siswa dapat memahami dan menguasai keterampilan menjumlahkan bilangan 1 digit yang hasilnya di atas angka 11. Yang kedua yaitu siswa dapat memformulasikan situasi penjumlahan ke dalam operasi hitung dan bisa membaca operasi hitung. Jadi anak-anak kelas 1 nanti penjumlahannya di atas angka 11. Baiklah, selanjutnya pada anak kelas 2 Bu Tika kemarin membahas tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang tanda baca koma. Tanda baca koma itu digunakan untuk apa? Ya benar, sebagai untuk pemisah dari kalimat. Contohnya seperti apa? Iya benar, contohnya seperti kalimat ibu membeli buah sayur, membeli buah apel, membeli sayur, seperti itu ya anak-anak kelas 2. Bu Dita akan membacakan tujuan pembelajaran pada anak kelas 2 ya dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu melalui mengamati seorang teman, peserta didik dapat menceritakan perbedaan dirinya dan teman tersebut dengan suara jelas dan penekanan intonasi. Yang kedua, melalui membaca bersama guru, peserta didik dapat menyebutkan fungsi tanda baca koma. Di sini semuanya sudah paham mengenai tujuan pembelajarannya anak kelas 1 maupun anak kelas 2? Iya, oke semuanya. Sekarang Bu Dita akan ke kelas 1 dulu ya. Pada anak kelas 1 dibuka bukunya di halaman 91 tentang materi penjumlahan. Ya, di sini ada sekumpulan anak-anak yang sedang bermain perusutan atau papan meluncur ya. Nah, ada di dalam bak pasir. Nah, di dalam papan seluncur ini ada berapa orang? Ada 4 orang. Sedangkan di dalam bak pasir ini ada 9 anak. Bagaimana lalu menghitungnya anak-anak kelas 1? Ini Bu Dita gitu ya. Nah, jadi angka yang lebih besar dari 9 dan 4 ini yang kemana dulu? Ya, angka 9 yang lebih besar ya. Angka 9 ini disimpan dulu dan yang 4 ini dihitung pakai menggunakan jari.
seperti apa ya? Anak-anak kelas 2 pada yang tahu? Iya, jadi perbedaan itu banyak hal. Seperti Mbak Nisa dengan Mbak Rina, perbedaannya apa? Iya, meskipun sama jenis kelaminnya, mereka mempunyai perbedaan seperti sifatnya, terus pakai bajunya, kaos kakinya, ya seperti itu. Oke, kemudian anak kelas 2 membaca tentang teks fabel yang ada di dalam buku tentang bebek ini loh, atau itik ya. Dibaca ya. Oke. Setelah membaca, kira-kira di situ ada teks atau kata yang ada warna kuningnya. Kenapa itu ditandai dengan warna kuning? Ya, di situ terdapat suatu koma, seperti contohnya. Kalau sudah paham mengenai tanda baca koma, untuk anak kelas 2, sekarang Budita akan memberikan tugas lembar kerja pada peserta didik. Dikerjakan ya masing-masing ya. Oke, pada anak kelas 1, Budita juga akan memberikan tugas lembar kerja peserta didik ya, berupa mengerjakan soal penjumlahan yang seperti Budita ajarkan seperti ini ya. Baiklah, karena anak-anak sudah selesai semua tugas-tugasnya dan alhamdulillah semuanya benar ya. Anak kelas 1, anak kelas 2 juga sudah selesai dan juga bisa memahami materi pembelajaran kali ini. Kira-kira anak kelas 1 tadi apa ada yang sulit dari pembelajaran penjumlahan? Iya, semuanya pada bisa ya. Alhamdulillah. Baik, pada anak kelas 2, apakah ada kesulitan dalam mempelajari tanda baca koma? Tidak ada ya. Oke. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalam.